Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali Yesus Kuatku hadir untuk menjadi berkat. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti kehendak daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Harta, pusaka, nama baik adalah suatu peninggalan yang berharga. Semuanya ini tentu saja sangat berharga. Iman adalah suatu hal yang berharga. Sebab itu kita melihat dalam satu ayat firman Tuhan, saya bacakan. Di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang kelima. Di situ saya bacakan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, melalui pembacaan ayat ini kita dapat melihat suatu peninggalan yang berharga, yaitu iman. Iman ini sangat penting. Kalau kita melihat Rasul Paulus mempunyai anak rohani yang bernama Timotius. Ia mengucap syukur bahwa Timotius mempunyai iman yang diajarkan dari ibunya, Eunike, sebagaimana iman neneknya, Lois. Jadi kalau kita lihat satu hal yang baik yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Sebab itu ada 3 hal yang ingin saya lihat. Yang pertama adalah bagaimana pengajaran harus diberikan kepada anak-anak kita. Iman itu harus diajarkan, sebab iman itu yang menentukan seorang dapat diselamatkan. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Puji Tuhan. Jadi setiap orang yang memiliki iman kepada Kristus mendapatkan keselamatan. Seorang yang mempunyai keselamatan, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Tidak akan turut dihukum. Puji Tuhan. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Jadi kalau kita lihat bahwa orang tua daripada Timotius mengajarkan nilai-nilai rohani yang sangat bermanfaat. Itu hal yang pertama. Yang kedua adalah iman daripada Timotius adalah iman yang tulus ikhlas yang dimiliki oleh dia. Apa arti iman yang tulus ikhlas? Kalau kita lihat iman yang tulus ikhlas adalah iman yang tidak munafik. Iman yang bukan hanya sekedar pencitraan, bukan yang hanya memberi kesan supaya orang menganggap kita baik, tapi iman yang benar-benar menunjukkan dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu iman yang diajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang lain, itulah yang merupakan iman yang tulus ikhlas. Sehingga seorang mampu melakukan yang baik. Ini bukan sekedar pencitraan. Itulah iman yang tulus ikhlas. Biarlah setiap orang mempunyai iman yang tulus ikhlas. Dilihat maupun tidak dilihat, dinilai atau tidak dinilai, dia tetap bersikap baik, transparan. Puji Tuhan. Hal yang ketiga adalah iman yang tulus ikhlas. Itu membuat kita mampu
untuk bertahan menghadapi persoalan, menghadapi badai kehidupan, menghadapi permasalahan di dalam hidup. Mengapa iman yang tulus ikhlas ada dalam diri Timotius? Karena Timotius adalah seorang pelayan Tuhan. Dia harus menghadapi jemaat-jemaat Efesus. Ia harus menghadapi berbagai macam tingkat pertumbuhan rohani, jiwa-jiwa yang dilayaninya. Ada jiwa yang mendukung pelayanan, tapi ada juga yang menimbulkan kesulitan dalam pelayanan Timotius. Tetapi karena Timotius mempunyai iman yang tulus ikhlas, dia dapat bertahan di dalam pelayanannya, di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Biarlah kita mempunyai iman yang tulus ikhlas, sehingga kita mampu menghadapi setiap kesulitan, setiap permasalahan, apapun yang terjadi, guncangan yang terjadi, sakit penyakit, penderitaan. Tetapi kalau kita mempunyai iman yang tulus ikhlas, kita akan mampu menghadapi berbagai persoalan. Sebab itu milikilah iman yang sungguh kepada Tuhan, iman yang tulus ikhlas. Inilah sesuatu yang berharga yang harus terus diajarkan. Puji Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan yang mengikuti acara ini. Berkati setiap jemaat Tuhan, berkati setiap umat Tuhan, jasmani maupun rohani. Setiap masalah keluarga, setiap masalah pekerjaan, setiap masalah pribadi, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, nyatakan kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan, setiap aktivitas umat Tuhan, biarlah Tuhan yang menjaga keluar masuknya. Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.